Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara untuk bernyanyi bersama memuji Tuhan dan nanti merenungkan firman Tuhan. I'm Paul and this is my wife Santi, and we would like to invite you to sing praises unto the Lord together and later to also hear from the word of the Lord. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah His Grace Abounded More. The first song that we will sing is His Grace Abounded More. Dalam bahasa Indonesianya, Anugerahnya Limpah. Ajaiblah Juru Selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasalah. anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Oh, what a wonderful Savior, in Jesus my Lord I have found. Though I had sins without number, His grace unto me did abound. His grace abounded more, His grace abounded more, though sin abounded in my heart, His grace abounded more. When a poor sinner He found me, no goodness to offer had I. Often His law I had broken, and merited not but to die. His grace abounded more, His grace abounded more, though sin abounded in my heart, His grace abounded more. How can I keep from rejoicing? I'll sing of the joy in my soul, praising the love of my Savior, while years of eternity roll. His grace abounded more.
us pray. Bapa dalam surga, anugerah-Mu melimpah. Meskipun pernah dosa kami melimpah, tapi anugerah-Mu lebih melimpah. Oh Heavenly Father, we thank You for the message that we just heard tonight from this beautiful song, that Your grace abounded more. Once, Lord, our sins abounded, but Lord, Your grace abounded even more. Bapa, biarlah sekarang kami juga dibukakan hati dan pikiran untuk menerima firman-Mu. And now we pray, Father, please open up our hearts and our minds to receive Your word. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 13 ayat 44 hingga ayat 46. Matthew chapter 13 verse 44 to verse 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Scripture reading is taken from Matthew chapter 13. I will read from verse 44 to verse 46. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Saudara-saudara sekalian, kita ini seringkali beranggapan bahwa kita diselamatkan hanya untuk satu tujuan, yaitu memperoleh sorga. At times we have this concept that the real or the only reason we are saved is for us to obtain heaven or to have eternal life. Saudara sudah tentu benar, kita akan menerima anugerah Tuhan, yaitu kita akan memperoleh hidup yang kekal di sorga bersamanya. Of course, it is true that we are going to receive the grace of God of eternal life. We will live with Him in heaven. Saudara, namun sesungguhnya itu bukanlah tujuan keselamatan. But the real reason why we are saved actually is not that. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita dengan tujuan untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. The reason why God saved us is actually to free us from the bondage of sin. Kedua, saudara, Tuhan menyelamatkan kita dengan tujuan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya, hidup di bawah pemerintahan-Nya. And the second reason why He saved us is to bring us into His kingdom and to live under His government. Nah, saudara, tadi kita baru saja membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Just now we have just read about the two parables of Christ about the kingdom of heaven. Saudara, dua-duanya mempunyai satu kesamaan, yaitu sukacita yang besar
sewaktu menemukan harta atau mutiara. Those two parables share things in common. The first thing in common is both are so happy, so glad to find, be it the hidden treasure or the pearl. Begitu senangnya sehingga orang-orang ini kembali ke tempatnya masing-masing, kemudian menjual semua harta miliknya untuk mendapatkan harta yang terpendam itu ataupun mutiaranya. They were so happy that they returned to where they came from and sell everything they own so that they can get the hidden treasure or the pearl. Saudara, hidup bersama Tuhan setelah kita diselamatkan seharusnya seperti itu. Our reaction after we are brought into the kingdom of heaven is actually supposed to be like that. Begitu bersukacitanya kita. We should be that happy. Begitu sukacitanya kita sehingga kita akan dengan sukacita melepaskan apapun yang kita miliki atau kehidupan kita yang lama. We are supposed to be that happy, so happy that we are so willing to let go of our previous life. Saudara, sudah tentu ada orang-orang yang memang mengalami perubahan yang sangat drastik sebelum dan sesudah menerima keselamatan Tuhan. Of course, there are those who undergo a dramatic change before and after they receive Christ in their lives. Misalkan, saudara, orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan dan hidup di dalam dosa sebegitu beratnya. Nah, sewaktu menerima Tuhan, mereka akan mengalami sukacita yang begitu besar karena mereka menemukan sebuah hidup yang begitu berbeda dengan hidup mereka yang dulu. There are those who are not raised in a Christian environment, who walk in their ways and live in sin. And after they receive Christ, God changed their lives around and they begin to live a different kind of life. And that life that now they receive and they lead is starkly different from the previous life in which they live. Tapi ada juga di antara kita yang tidak seperti itu. Kita mungkin dibesarkan dalam lingkungan Kristen, sejak kecil kita sudah mengenal Tuhan. But there are those of us who were raised in a Christian home, so we know about Christ and we have trusted our lives in His hands since we are young. Nah, saudara, bagi kita yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, mungkin kita tidak mengalami perubahan yang sedrastik itu. So those of us who were raised in a Christian home perhaps do not have that dramatic conversion or dramatic change. Nah, saudara, tapi pada akhirnya tidak jadi soal kehidupan kita seperti apa dulunya. But at the end of the day, it doesn't really matter what kind of life that we led before. Sebab pada intinya adalah di dalam perjalanan dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang berdosa. It doesn't really matter the kind of life that we led before, because at the end of the day, God will show it to us who we really are. God will show our sinful nature. Selama kita ini terbuka kepadanya,
maka Dia akan menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita yang tersembunyi. So as long as we want to obey Him, He will show us our hidden sin. Nah, saudara, jadi waktu kita menemukan harta yang tersembunyi, perlahan-lahan Tuhan akan munculkan dosa yang tersembunyi. So you see, when we find the hidden treasure, slowly God will also unearth our hidden sin. Jadi ini berjalan bersamaan. Makin kita menemukan harta sorgawi yang terpendam, Tuhan akan membukakan mata sehingga kita juga makin melihat dosa yang terpendam. So you see, the more God unearthed the hidden treasure of heaven, the more He will also unearth our hidden sin. Nah, saudara, waktu Tuhan memperhadapkan kita dengan dosa yang sudah terpendam itu, barulah kita ini nih bersyukur kita mendapatkan harta sorgawi yang terpendam itu. You see, when we can see the hidden sin that God has now unearthed, we will then appreciate, really cherish the hidden treasure of heaven God has given us. Nah, saudara, pada saat itulah kita akan bersuka cita. And that will be the moment in which we just rejoice. We are going to be so happy. Kenapa? Kita akan bersuka cita sebab kita melihat betapa beruntungnya kita dilepaskan dari hidup yang lama, dari dosa yang terpendam itu. We will be so happy. We will be so glad because we are so thankful to God for freeing us from that hidden sin, from the life that we should have actually been buried in. Saudara, saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. I was raised in a Christian home. Saya mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan sewaktu saya berumur sekitar 19 tahun. I made a decision to follow Christ, to obey Him, to make Him my Savior and my Lord when I was 19. Nah, saudara, setelah itulah Tuhan membukakan mata saya melihat dosa-dosa saya yang tersembunyi. It was after I committed my life to Christ at the age of 19. God then began to open my eyes to see my hidden sins. Makin saya melihat harta sorgawi yang tersembunyi, makin saya juga melihat dosa saya yang tersembunyi. The more I see the hidden treasure of heaven, the more I also see my hidden sin. Nah, saudara, itu sebabnya waktu kita itu dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga, maka reaksi kita adalah sukacita, karena kita merasa begitu beruntungnya kita. No wonder when God brings us into His kingdom to live under His government, we cannot help but feel so glad, so happy that now we have received this life and we don't have to live that life anymore. Kita akan bersuka cita sebab kita memperoleh hidup yang baru ini, dan kita tidak lagi harus hidup atau menjalani hidup yang lama itu. Saudara, maka
kita harus terbuka. Terbuka dengan apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. And that is why it is imperative that as we walk with Christ, we maintain this open heart to see what God unearthed to us. Kita masih terbuka melihat apa tuh dosa tersembunyi yang akan nanti Tuhan angkat dan tunjukkan kepada kita. Sebab saudara, makin kita terbuka melihat dosa tersembunyi, makin kita akan diberikan dan diperlihatkan harta sorgawi yang tersembunyi itu. You see, the more open we are to see our hidden sin, the more open we are to see the hidden treasure of heaven. Amin. Amin. Santi mau menambahkannya, silakan. Saya mengaminkan semuanya. Saya juga dibesarkan di keluarga Kristen. Sewaktu umur 13 tahun saya menerima Tuhan Yesus. Ada kesukaan yang sangat besar yang saya dapati sampai sekarang. Pada saat itu saya bisa datang kepada Tuhan kapan saja, bisa meminta, memuji Tuhan, dan juga menangis dan minta tolong. Semua itu adalah anugerah dan dari mempunyai kerajaan Allah. Sebetulnya sedalam singkatnya adalah berdoa. Doa itu adalah anugerah di dalam kerajaan Allah yang luar biasa. Misalnya pada saat ini kalau kita mau memakai bagaimana luar biasa itu, doa itu seperti kita punya smartphone. Kan semua orang sekarang ada smartphone. Kalau misalnya lagi hilang smartphone-nya, kita tuh khawatir atau tidak ada rasa aman. Bagaimana mau telepon mama, mau telepon anak, mau cari ini, cari itu. Karena kita sangat tergantung sama smartphone. Nah, anugerah Tuhan di dalam kerajaan Allah itu lebih besar dari itu. Karena smartphone itu kita harus buka dan ada pencet-pencet dan tidak langsung. Tapi kalau doa kita cuma tutup mata, langsung Tuhan mendengar, Tuhan yang di sorga. Jadi saya pikir itu adalah satu luar biasa anugerah Tuhan untuk kita di dalam hidup di dalam kerajaan Allah. Dan yang kedua yang Papa bilang, juga ada dosa-dosa yang terpendam. Itu banyak sekali yang saya lewati bertahun-tahun. Karena kalau kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, tentu Tuhan tidak mau kita hidup untuk diri kita sendiri. Nah, saya belajar bagaimana tidak hidup untuk diri sendiri atau keluarga atau anak saja, tapi harus hidup untuk orang lain. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Amin. Saudara, kita akan akhiri dengan menyanyi sebuah lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby, All the Way My Savior Leads Me. We are going to sing our last song, All the Way My Savior Leads Me, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Saudara, lagu ini ditulis oleh seorang buta. Fanny Crosby itu was a blind woman. Dia itu lahir tidak buta, tapi karena kesalahan dokter memberikan dia obat, dia akhirnya menjadi buta pada masa kecilnya. She wasn't born blind, but because of the mistake done by her physician when she was sick, who gave her the wrong medication, so she lost her sight. Satu hari, saudara, dia itu sedang kesulitan untuk membayar tempat tinggalnya, dan kemudian dia itu berdoa meminta Tuhan mencukupi kebutuhannya. Once she had difficulty paying her rent, so she prayed to God and asked God to supply her needs. Tidak lama setelah dia berdoa, seseorang mengetuk pintu. Not long after she prayed, somebody knocked on the door. Dia mempersilakan orang itu masuk. Dia tidak mengenalnya. Orang itu ternyata adalah salah seorang pengagum lagu-lagu yang ditulisnya. She did not know that person. That person just said that I forgot it was a he or a she.
was so blessed by the songs that Fanny Crosby had written. Setelah bicara dengan Fanny Crosby, orang itu sebelum pulang memberikan uang untuk Fanny Crosby. Before that person left, that person gave Fanny Crosby money. Nah, saudara, uang itu berjumlah tepat untuk membayar uang sewa rumahnya. And that money was in the exact amount of the rent that she had to pay. Hatinya Fanny Crosby begitu tersentuh, dia berdoa kembali, mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan dia menulis lagu ini. She was so touched, she was so amazed by the way God supplied her need, that she prayed, gave thanks to God, and subsequently she wrote this song. Sekali lagi, saudara, kita diingatkan, inilah hidup di dalam kerajaan sorga. Once again, through this song we are reminded, this is what it's like to live in the kingdom of heaven. Tuhan memimpin dan Tuhan memenuhi. In the kingdom of heaven, God leads and God supplies our needs. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu beserta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang, diberi rahmat dalam ujian, roti hidup tak kurang. Meski ku merasa haus penat dan jiwa menanggung berat, dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh. Dijanjikan perhentian yang indah amat teguh. Bila Yesus Kristus datang, kemuliaan-Nya aku pandang. Selamanya aku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Selamanya aku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His faithful mercy, whose true life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well.
know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me strength for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from a rock before me, though a spirit joy I see. Gushing from a rock before me, though a spirit joy I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest in me is promised, in my Father's house above. When my spirit clothed immortal, with its flight through the realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Sekarang Santi akan mengakhiri dengan doa. Santi will lead us in a closing prayer. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau memberikan kami kesukaan yang besar melalui kasih-Mu, melalui sharing-Mu dengan kerajaan surga. Tuhan, kami juga bersyukur. Kami tahu Engkau ingin menjadikan kami seperti Bapa yang lebih menyayangi orang, yang lebih sabar, gampang mengampuni, dan hidup memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami memerlukan pertolongan, dan kami juga mendapatkan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang membantu kami melewati hari di dalam dunia ini, supaya kami disiapkan untuk siap masuk ke dalam kerajaan Tuhan di tempat yang suci, dan di mana kami juga bisa bersama-sama terus memuliakan Tuhan dan membawa orang-orang yang juga belum percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau pakai kami terus sampai Engkau datang lagi, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali saudara-saudara. We'll see you again. Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all. Amin.